Ya, saat itu saya banyak berdoa, berkirim surat kepada Huzur, dan mencoba mengeksplor ya tentang bagaimana caranya untuk berkuliah di luar negeri menggunakan beasiswa. Saya diterima di beasiswa Erasmus Mundus, itu beasiswa kuliah di Eropa di 3 negara, ya 3 universitas dalam satu konsorsium, yaitu di Spanyol, Italia, dan Prancis. Jadi setiap saya berpindah dari satu negara ke negara lain, yang selalu saya cari itu adalah pusat-pusat jemaat. Bagi saya, ketika bertemu dengan anggota jemaat di sana, kita bisa menyaksikan langsung betapa jemaat ini jemaat yang mendunia gitu ya. Yang paling saya ingat adalah bagaimana jemaat ini mengajarkan kita bentuk rendah hati yang sebenar-benarnya. इशारत दी नई रुत ने हुई जज्बों की पैराई बिशारत दी नई रुत ने हुई जज्बों की पैराई तुलुए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई नजर आई है ज़ेबाई तुलुए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई तुलुए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई नजर आई है ज़ेबाई. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Ahmad. Saya dari Batang, Jawa Tengah. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya seorang wira swasta dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Waktu kecil saya termasuk masa kecil yang sangat saya syukuri karena saya tinggal di rumah yang dekat masjid, jadi banyak mengikuti program-program jemaat seperti madrasah, kemudian pengajian, ba'da maghrib, itu mengaji dan lain sebagainya. Ya, saya tertarik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi mulai sejak SMA. Saat itu saya bertemu dengan banyak ya beberapa tokoh-tokoh jemaat yang sangat menginspirasi saya, sehingga ya itu ya salah satu dorongan ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Sejak kecil orang tua saya selalu menekankan eh, untuk fokus ke sekolah gitu ya, fokus ke pendidikan, dan itu seperti itu sampai saat ini. Begitu pula ke adik-adik saya. Dan menurut saya itu jarang jarang terjadi, terutama di desa saya. Jadi saya sangat bersyukur akan hal itu. Ya sejak kecil ya didorong terus untuk bersekolah, dibantu ibu saya juga selalu menggait gitu ya ketika ada kesulitan dalam belajar, dibantu dan seterusnya. Dan ya menurut saya orang tua saya adalah support yang fundamental sejak kecil, ya pondasi supportnya dari orang tua saya. Dan selain itu, seiring berjalannya waktu, saya bertemu dengan ya tokoh-tokoh jemaat ketika saya SMA di RH, kemudian ketika saya kuliah dan tinggal di Jogja, saya juga bertemu dengan banyak tokoh-tokoh jemaat yang menginspirasi saya, sehingga saya mau dan rela untuk berjuang untuk melanjutkan studi sampai saat ini. Saya SMA di
SMA Arif Rahman Hakim di Tangerang Selatan. Ya, setelah lulus dari SMA saya berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dan saat itu saya melalui beberapa tes. Ada tes namanya SNMPTN, itu melalui nilai dan saat itu gagal. Kemudian lanjut mencoba tes tertulis yang nasional, saat itu namanya SBMPTN, itu juga gagal. Kemudian akhirnya saya tidak menyerah dan lanjut untuk mengambil tes tulis, dan ya akhirnya dengan tes tulis tersebut alhamdulillah bisa lolos dan masuk ke perguruan tinggi S1. Kemudian setelah lulus S1 selama 4 tahun saya mencari beasiswa, ya, itu pun juga menurut saya momen-momen yang penuh dengan perjuangan. Berusaha untuk belajar bahasa Inggris, tes bahasa Inggris, kemudian mencoba mendaftar beasiswa sana sini sampai sekitar 6 kali gagal, dan pada akhirnya bisa memperoleh beasiswa Erasmus Mundus untuk lanjut ke jenjang S2. Singkat cerita, setelah lulus S2 saya bertemu dengan supervisor saya yang saat itu calon supervisor saya, dan akhirnya saya melanjutkan studi saya ke jenjang doktoral yang saat ini saya sedang jalan. Tantangan terbesar dalam proses pendidikan, yes, semua proses pendidikan saya banyak sekali tantangan. Yang paling terasa adalah ketika saya lulus S1 dan ingin melanjutkan S2. Pada saat itu situasinya adalah saya tidak tahu gimana caranya untuk lanjut kuliah di luar negeri tanpa biaya sepeser pun, menggunakan beasiswa, dan ya saat itu bahasa Inggris saya juga masih perlu banyak ditingkatkan. Saya tidak tahu bagaimana caranya menulis motivation letter, bagaimana mengungkapkan tujuan saya, kemudian wawancara dan lain-lain. Jadi di dalam situasi itu saya betul-betul blank, belum punya ancang-ancang yang cukup, dan resource saat itu juga terbatas, dalam artian fasilitas dan juga ekonomi, kemudian dan kondisi saat itu juga saat COVID. Dan ya saat itu saya banyak berdoa, berkirim surat kepada Huzur, dan mencoba terus mengeksplor sedetil apapun, sedetil mungkin tentang bagaimana caranya untuk berkuliah di luar negeri menggunakan beasiswa. Ya pada saat itu saya mencoba untuk membuat pertama dalam hal bahasa Inggris, saya mencoba untuk training diri sendiri, mencoba mengevaluasi dengan sistematis gitu ya, terus menerus. Kemudian setelah itu mendaftarkan beasiswa, trial and error, banyak kegagalan, evaluasi, setiap gagal evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu diimprove. Mendaftarkan beberapa beasiswa, 6 ya, mungkin sekitar 6 sampai 8 beasiswa Australia, UK, LPDP tahun pertama, LPDP tahun kedua, dan beberapa beasiswa lain. Ya tiap mencoba satu beasiswa, saya belajar lagi bagaimana cara menulis motivation letter yang lebih baik misalkan,
dan seterusnya. Kemudian wawancara, bagaimana cara wawancara yang baik dan seterusnya. Ya banyak hal-hal yang perlu saya pelajari dari nol karena sama sekali belum paham sebelumnya. Ya dari situ ya alhamdulillah berkat doa, berkat dukungan orang tua, berkat doa dari huzur, dan ya Allah Ta'ala alhamdulillah pelan-pelan saya berprogres. Saya mencoba tes sendiri bahasa Inggris, sedikit demi sedikit improve gitu ya. Kemudian wawancara dan lain-lain, akhirnya ya alhamdulillah saya diterima di beasiswa Erasmus Mundus. Itu beasiswa kuliah di Eropa di 3 negara, ya 3 universitas dalam satu konsorsium, yaitu di Spanyol, Italia, dan Prancis. Ya saya punya point of view ini tentang pengabulan doa ya, pengabulan doa, usaha, ya ikhtiar dan doa gitu, tentang ikhtiar dan doa. Jadi bagi saya setiap apa yang kita inginkan, yang ingin kita capai, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita bisa mencapai impian itu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa terkabul semua doa-doa kita. Ya, bagi saya ikhtiar itu adalah jalan, salah satu jalan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita berikhtiar dengan ya disiplin, ya fokus, kemudian berusaha keras, bekerja keras untuk tujuan kita, maka disitulah Allah Ta'ala sedang bekerja untuk mengabulkan doa kita, seperti itu. Jadi ya ketika saya malas, ya salah satunya saya terus ingat ini. Dan ya bagi teman-teman, teruslah bekerja keras, disiplin, ya berdoa pada Allah Ta'ala, dan jadilah saksi pengabulan doa teman-teman sendiri. Ketika saya mulai menjalani studi di luar negeri, ya di S2 itu 3 negara ya, Spanyol, Italia, dan Prancis. Jadi setiap saya berpindah dari satu negara ke negara lain, yang selalu saya cari itu adalah pusat-pusat jemaat. Di Spanyol saat itu saya kuliah di Sevilla. Saya mencari jemaat, kemudian ya jemaatnya ada di Cordoba, kemudian di Italia, kemudian di Prancis juga sama. Bagi saya, ketika bertemu dengan anggota jemaat di sana, yang mana itu kita belum pernah gitu ke tempat jemaat tersebut, kita belum pernah ketemu dengan orang-orang jemaat di sana, kita belum pernah bertemu dengan mubalik di sana. Jadi ketika bertemu dengan mereka itu, kita bisa menyaksikan langsung betapa jemaat ini jemaat yang mendunia gitu ya. Jadi beda rasanya kalau kita cuma melihat di media sosial atau di handphone gitu ya, jemaat di luar negeri. Ketika bertemu langsung, kita bisa hakul yakin merasakan sendiri pengalaman jemaat secara internasional. Kemudian bertemu dengan mubalik di negara-negara tersebut,
kemudian banyak insight gitu ya, banyak insight, kemudian ya silaturahmi dengan anggota jemaat yang berbeda budayanya dengan kita di Indonesia gitu. Dan setiap saya bertemu dengan mereka untuk pertama kalinya, mereka sangat hangat menyambut ya bagaimana persatuan jemaat ini luar biasa. Ya karena ya sejak kecil sampai sekarang alhamdulillah saya berada di lingkungan yang penuh dengan ajaran jemaat gitu. Banyak sekali nilai-nilai Islam sejati yang diajarkan yang sangat sulit gitu kita dapatkan dimanapun. Yang paling saya ingat adalah bagaimana jemaat ini mengajarkan kita bentuk rendah hati yang sebenar-benarnya. Jadi itu yang selalu saya tanamkan, bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita capai, itu adalah bentuk karunia dari Allah SWT. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, melakukan suatu hal sekecil apapun, itu bukan karena diri kita, tapi itu karena karunia dari Allah Ta'ala. Ketika kita mencapai sesuatu, kita merasa senang gitu ya, itu adalah pemberian dari Allah SWT. Dan akhirnya dengan bentuk rendah hati yang seperti itu, kita akhirnya lebih bersyukur lagi ya, lebih terus bersyukur karena betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai hambanya. Jadi ya ini salah satu hal yang terus saya pegang teguh, dan ya bagi saya ini ajaran yang luar biasa ya. Saat ini kita harus selalu tanamkan di diri kita. Ketika saya di luar negeri, banyak sekali momen-momen masa sulit ya, tidak hanya di dalam hal menjalani pendidikan, tapi juga banyak hal lain. Apalagi saya harus pindah-pindah gitu. Pada saat S2 terutama harus pindah setiap 6 bulan pindah. Yang paling saya ingat adalah ketika saat itu saya harus memperbarui paspor di Prancis. Saat itu posisi saya datang ke sana, saya kira akan bisa langsung dapat gitu ya paspor. Cuman ternyata harus menunggu beberapa hari, dan di situ saya tidak tahu harus tinggal di mana gitu ya, karena harus nunggu beberapa hari sampai 7 hari. Biasanya ketika saya berkunjung ke tempat jemaat lain, itu biasanya saya perlu melakukan surat menyurat kepada amir gitu ya, standar prosedurnya seperti itu. Tapi pada saat itu saya kebingungan bagaimana saya bisa survive gitu di Paris, saat itu di kota Paris, yang mana saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya kenalan di Paris gitu ya, sedangkan saya tinggalnya jauh dari situ. Dan ya untuk pergi kemana-mana itu perlu, apalagi antar kota gitu ya, itu biasanya perlu dokumen identitas yang resmi ya. Kalau tidak ya biasanya polisi akan menanyakan gitu dan lain sebagainya ya. Dan saat itu saya kebingungan gitu ya, gimana caranya biar bisa survive di sini. Kemudian saya coba tanya hudam, salah satu hudam ya, di sana gimana nih caranya di Paris gitu. Kemudian beliau menyampaikan, coba
hubungi saja WhatsApp Bapak Amir ya. Saya itu Bapak Amir di Prancis. Saya kaget ya, karena saat itu ya, apalagi saya yang saya paham ya, apalagi Bapak Amir gitu, pasti beliau sangat sibuk. Kemudian ya dengan berserah diri kepada Allah Ta'ala, berdoa. Kemudian saya coba WhatsApp Bapak Amir. Saat itu posisi sedang di KBRI di kantor. Setelah submit paspor, kemudian saya WhatsApp, dan hanya sekitar 3 menit setelah saya kirim WhatsApp itu, beliau langsung membalas. Beliau menyampaikan, ya kamu diizinkan untuk tinggal di masjid sementara. Allah SWT menolong Anda. Beliau WhatsApp seperti itu. Dari situ saya langsung terkejut, bersyukur, sangat bersyukur. Ya, akhirnya ya dengan itu alhamdulillah pertolongan Allah Ta'ala datang dan saya bisa survive di Prancis gitu ya. Dan ya tinggal saya menetap sementara di pusat jemaat di Paris, dan ya sampai akhirnya bisa memperoleh paspor saya kembali yang baru. Bagi saya, kalau kita sudah punya prinsip dalam hati untuk selalu menjaga ibadah, kemudian menjaga kedekatan dengan khilafat, apapun kondisinya pasti kita bisa menemukan jalan untuk menuju hal tersebut. Dalam ibadah, menjaga sholat 5 waktu. Di Eropa itu, sepengalaman saya, itu sulit untuk mencari tempat sholat misalkan di kampus. Ya, saya tidak ada tempat sholat di kampus. Jadi kita cari cara untuk bisa menjaga sholat waktu, misalkan dengan sholat di rumah, ataupun mencari space di kampus ya, mencari space untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika sholat Jumat, kalau tempatnya dekat, seperti saya saat itu di Prancis gitu ya, itu setiap Jumat saya selalu mengusahakan untuk datang ke sholat center untuk melaksanakan sholat Jumat bersama dengan beberapa anggota jemaat lain di sana. Kemudian dalam hal ya kegiatan jemaat yang lain ya, selagi kita belajar ya, saya belajar dalam kegiatan jemaat itu adalah momen untuk mencharge kembali ya, memperkuat kembali ikatan saya dengan khilafat. Di momen-momen tersebut saya ingin agar momen itu tidak terlewat begitu saja. Saya harus memperoleh berkat dari kegiatan jemaat tersebut ya, kemudian ya bertemu dengan anggota-anggota jemaat yang lain, bertemu dengan mubalik di sana, dan lain sebagainya. Oke. Bagi saya kesuksesan sejati itu ada 2 komponen. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kebermanfaatan kita terhadap masyarakat. Jadi apapun kondisinya, ya, apapun pencapaian yang kita peroleh, kalau di setiap keadaan itu kita bisa terus menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala,
bisa terus merasa bersyukur, bisa terus bersabar jika menghadapi ujian, maka disitulah kesuksesan yang pertama. Kemudian apapun profesi, apapun posisi saya nantinya, jika keberadaan saya itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan solusi bagi masyarakat, bisa meringankan beban orang-orang di sekitar saya, bisa menginspirasi orang lain, maka di situ juga kesuksesan. Jadi bagi saya kesuksesan sejati adalah harmoni antara hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan kebermanfaatan bagi orang lain. Oke, untuk teman-teman semua, ingatlah bahwa kemajuan jemaat ini sudah dinubuatkan. Dan di sisi lain, teman-teman pasti sering mendengar bahwa ada sebuah firman dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum kecuali diri mereka sendiri yang merubahnya. Nah, di sini artinya bahwa kemajuan jemaat ini juga akan diisi oleh orang-orang yang juga mengalami kemajuan, ya, baik diri mereka sendiri, ya, maupun bisa memberikan kemajuan di lingkungan sekitar mereka. Dan saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan ilmu, yang sangat unggul di bidangnya masing-masing. Dan saya yakin ya teman-teman semua ini punya potensi, ya kita semua punya potensi di bidangnya kita masing-masing, dan bisa memberikan kemajuan bagi diri kita masing-masing maupun orang di sekitar kita, sehingga kita juga bisa mengambil bagian dari kemajuan jemaat ini. Dan zaman ini adalah zaman informasi, di mana akses terhadap informasi, terhadap ilmu itu sangat terbuka lebar. Dan ya karena itu kita perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kita juga perlu berhati-hati, karena di era informasi ini, ya, selain akses yang begitu luar biasa, kita juga bisa melihat bahwa di era ini penuh dengan distraksi. Jadi kita harus bisa memilih antara ilmu maupun distraksi ini. Jadi kita harus bisa bijak dalam menghabiskan waktu kita, harus bisa terus memilih yang mana di antara dua ini, ya, di antara informasi, ilmu pengetahuan yang bermanfaat ini ataupun distraksi yang akan dimasukkan ke dalam input, yang akan dijadikan input untuk diri kita. Ya, saya yakin dengan teman-teman, ya, kita semua bisa menyadari hal ini dan bisa sedikit demi sedikit, ya, mengurangi distraksi dan lebih memperbanyak hal-hal yang positif, ya, ilmu, informasi yang bermanfaat, ya. Dengan perubahan kecil ini, ya, yang terus dilakukan menjadi habit, saya yakin kita semua bisa memperoleh perubahan, memperoleh kemajuan yang luar biasa.
Jadi ayo kita terus belajar, terus haus akan ilmu pengetahuan, dan tuntutlah pendidikan setinggi-tingginya, dan ya raihlah kemajuan, ya saksikan kemajuan teman-teman sendiri, sehingga teman-teman terus menjadi orang yang selalu maju, menjadi handal, dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain nantinya, dan juga bisa memberikan manfaat untuk bangsa ini, dan juga bisa menjadi bagian dari kemajuan jemaat ini, insyaallah.